Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Zomare, masih di channel YouTube Tuhan Tidak Pernah Iseng. Kali ini saya akan membuat video dari permintaan sahabat yang sudah mengirimkan DM saya di Instagram, di TikTok, Twitter, dan inbox Facebook. Dan saya pun membuat drop pertanyaan di Instagram beberapa hari yang lalu. Untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya berbagai hal mengenai isi video-video yang saya kisahkan sebelumnya, sangat boleh untuk bertanya dan saya tunggu. Untuk itu, kali ini saya akan bikin video khusus untuk sahabat-sahabat yang bertajuk Tanya Jawab bareng Kang Rey. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah memberikan pertanyaan dan meluangkan waktu untuk DM Instagram saya, juga sosial media saya yang lainnya. Tapi sebelumnya saya memohon maaf kalau mungkin nanti di setiap jawaban yang saya sampaikan tidaklah memenuhi keinginan sahabat-sahabat, atau jawabannya banyak yang keliru. Ya, maklumlah, saya bukan ahli menjawab pertanyaan, dan saya pun merasa masih banyak kekurangan, juga masih harus banyak belajar. Tapi insya Allah, saya akan mencoba menjawabnya semampu yang saya tahu. Baiklah sahabat-sahabat semua, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Di sini ada satu sahabat yang menuliskan, "Kang, doain ane ya, ane juga pengen hijrah kayak Akang. Sulit karena ini demi ekonomi." Terima kasih untuk tulisannya, tapi menurut saya ini bukan pertanyaan, namun tidak apa-apa. Dan saya pun mendoakan balik untuk sahabat yang menulis ini, semoga sahabat bisa hijrah juga, belajar juga. Tapi untuk kalimat terakhir, saya tidak begitu mengerti. Ada kalimat sulit karena ini demi ekonomi. Saya tidak bisa menebak maksudnya bagaimana. Jadi mungkin kalau nanti untuk lebih jelasnya silakan DM saya kembali. Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, kita ke pertanyaan kedua. Dari salah satu sahabat yang bertanya, jadi bagaimana rasanya sudah sembuh dari belok? Puas? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada sedikit kata belok yang dimaksudkan, ya berbeda itu mungkin ya. Jadi untuk menjawabnya mungkin saya hanya bilang bahwa sembuh bukan kalimat yang bisa menyatakan kalau saya selesai dari segala yang saya rasakan dari dulu. Kata sembuh mungkin lebih tepat untuk sebuah penyakit. Walaupun mungkin perihal kehidupan homoseksualitas ada para ahli yang lebih tahu dan lebih mumpuni kalau mengatakan ini juga penyakit. Bahkan saya pernah ngobrol dengan salah satu dokter psikolog yang mengatakan ini bagian dari penyakit kejiwaan. Saya tidak bisa membenarkan dan saya juga tidak bisa menyalahkan karena saya memang tidak pernah mengetahuinya. Tapi bagi saya, hal ini bukanlah seperti penyakit, tapi seperti sifat. Ya, seperti pemarah, pencuri, atau senang mencuri, atau senang berbohong. Nah, seperti begitu menurut saya. Tapi wallahu alam bisawab, mungkin memang benar para ahli. Jadi, kalau dikatakan saya sudah sembuh atau enggak, saya masih tetap seperti ini. Saya masih tetap bisa merasakannya. Yang saya bisa, saya cuman bisa bertahan untuk tidak melanggar apa yang tidak diperbolehkan atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu saja yang saya bisa jawab. Kalau dikatakan di sini puas, saya masih terus berjuang. Kepuasan yang saya dapat belum saya bisa katakan, karena memang insya Allah saya masih terus menghadapi segala godaan. Mohon doanya, mudah-mudahan saya istiqomah. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, Kang. Ada nggak artis yang ketemu dan sharing sama Akang? Siapa saja kalau boleh disebutkan? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mungkin bisa langsung jawab, ada. Tapi mungkin karena di sini disebutkan artis, ya saya sebenarnya tidak bisa mengatakan satu profesi. Jadi dari berbagai profesi juga ada. Cuman dari artis ini memang ada, dari entertainer, dari influencer juga ada. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan siapa. Karena saya juga mengerti akan kode etik, siapapun yang datang sahabat dengan saya ngobrol dan sharing, saya hanya minta izin untuk memetik cerita kehidupannya tanpa saya membuka siapa dia. Dan alhamdulillah memang saya selalu diizinkan. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya yang datang dari salah satu sahabat, Kang, kenapa nggak nampakin mukanya, hanya video dan suaranya aja? Kenapa? Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan ini. Mungkin saya agak panjang sedikit supaya lebih jelas. Jadi, pada awal pembuatan video ini, saya tadinya memang ingin terbuka dengan wajah saya, langsung suara saya, bahkan live. Tapi, berbagai pertimbangan dari kejadian-kejadian masa lalu sebelum sekarang. Jadi saya pernah pada saat pembuatan penulisan buku lalu publishing, saya terbuka. Siapapun bisa tahu nomor telepon saya, alamat saya, bahkan wajah saya. Juga istri saya pernah ada fotonya. Dulu saya punya Facebook sebelum yang sekarang, Instagram juga walaupun belum begitu rame, Twitter apalagi dulu saya punya. Jadi begitu saya publishing buku, ramailah, banyak orang yang pengen tahu saya. Akhirnya banyak yang ingin ketemu, banyak yang ingin ngobrol dan sharing dan sebagainya. Lalu datanglah dari salah satu kelompok yang memang tidak menyukai dengan keputusan dan pilihan hidup saya. Dari sesama yang bernasib sama seperti saya, terutama dari kelompok-kelompok gitu ya. Tapi masih seputaran di Bandung. Nah kemudian karena mereka tidak setuju, karena mereka tidak sepaham, akhirnya ancaman, teror, dan sebagainya muncul. Yang paling mengerikan, kalau misalkan ancaman dan teror itu untuk saya masih bisa menanganinya. Tapi ketika sudah ke keluarga, ke istri, ke sahabat-sahabat saya atau teman-teman saya, mengancam dan sebagainya, saya pun akhirnya memutuskan untuk mencari keamanan, dan saya tutup semua sosial media yang dulu. Facebook, Instagram, Twitter, saya tutup semuanya. Sampai akhirnya buku itu muncul, banyak yang ingin ketemu saya, bahkan nomor saya pun diganti demi keamanan. Nah kemudian pada saat pembuatan video ini, demi keamanan juga, jadi saya membuatnya dengan video-video alam, perjalanan saya, tanpa harus melihat muka saya, tapi suaranya asli saya, cuman di editing. Jadi itulah jawabannya, saya lebih mengutamakan keamanan. Bukan karena saya takut, tapi ya itu kembali untuk menjaga keamanan di luar saya. Mudah-mudahan bisa mengerti, mudah-mudahan insya Allah satu saat saya bisa terbuka dan sebagainya.
Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya yang datang dari dua orang sahabat, tapi pertanyaannya hampir sama, jadi saya satukan saja. Yang diantaranya, Assalamualaikum Kang Rey, bukunya bisa dibeli di mana ya? Kok saya cari online habis? Offline juga, gitu. Mungkin ya di sini pertanyaannya. Terus satu lagi, hampir sama, bukunya bisa dibeli di mana? Terima kasih untuk pertanyaan ini. Mohon maaf, mungkin saya tidak tahu buku saya yang dulu publish 2007-2008an masih adakah sekarang atau tidak, entahlah. Coba cari di toko-toko online. Karena apa? Sedikit saya cerita, dulu begitu publish buku ini, begitu rame di setiap toko buku di Bandung, di Gramedia, bahkan mungkin di luar kota juga ada. Lalu habis katanya. Saya tidak tahu datanya. Tapi kemudian ada informasi kalau buku saya dibeli oleh salah satu kelompok atau orang yang akhirnya buku saya dibakar gitu. Jadi sekitar 1 tahunan buku saya 2 tahun menyebar di mana-mana, kemudian menghilang. Yang ada cuma di toko online. Nah dulu saya mendapat 10 buku untuk bagian penulis. Dan alhamdulillah saya bagikan ke teman-teman, ke sahabat-sahabat, dan salah satunya ke artis atau presenter yang terkenal zaman dulu, yang kocak, yang luar biasa hebatnya. Dan tidak disangka beliau membalas lewat Instagram saya dulu, malah di Facebook juga. Nah kemudian si buku satu-satunya itu yang saya kasih, saya tidak punya. Saya pikir karena saya punya aslinya, jadi ya tidak apa-apa. Tapi untuk sekarang, bahkan saya butuh gitu, saya pengen punya. Nah saya cari juga. Untuk bulan-bulan kemarin saya cari, ternyata masih ada di toko online, cuman 2. Maksud saya cuman 2 toko gitu. Jadi cuman satu-satu di 2 toko itu. Nah toko satu saya hubungi, ternyata tidak ada jawaban beberapa minggu. Kemudian saya tanya ke toko yang kedua, dan alhamdulillah langsung ada jawaban, langsung dikirim, dan saya punya cuman 1 di rumah. Jadi mudah-mudahan saja masih ada di toko online lain, silahkan Anda cari. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yang datang dari salah satu sahabat. Kang Rey, tahu kuburan Boy apa tidak? Suka berkunjung ke sana? Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya mungkin akan menjawab. Dulu di bagian video memang saya tidak mengatakan hal ini gitu. Cuma saya pernah mengulas sedikit kalau saya tidak pernah mengetahui Boy dimakamkan di mana. Bahkan saya kira mungkin di luar negeri atau di luar kota, saya tidak tahu. Jadi bagaimana saya bisa mengunjunginya? Yang saya bisa sampai hari ini, saya tetap mendoakan agar Boy diterima segala iman Islamnya, dimaafkan segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang saya bisa. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya, yang datang dari salah satu sahabat. Bisa nggak ya saya ketemu Kang Rey? Anak saya punya kecenderungan gay. Bagaimana cara menanganinya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya hanya bisa mengatakan bisa, sangat bisa. Silahkan kalau mau ketemu saya, silahkan DM saya atau inbox saya. Tapi mungkin di Instagram memang saya sendiri yang menjawabnya. Kalau di Facebook, di Twitter memang ada bagian teman saya yang memegang, tapi insya Allah disampaikan ke saya. Terus di sini bagaimana cara menanganinya?
mungkin harus diurut dulu ceritanya, bagaimana anak ibu atau bapak ini atau sahabat ini memiliki kecenderungan gay. Karena memang tidak bisa kita menyimpulkan secara sempit. Jadi harus tahu dulu ceritanya, lalu kita bisa belajar bagaimana cara menanganinya. Dan yang paling jelas, saya menangani diri saya sendiri begitu sulit, lama sekali. Dan salah satu yang bisa saya pakai yaitu kembali kepada fitrah Allah. Tapi tidak semudah itu untuk menerapkan kepada anak kita atau sahabat atau siapapun yang memiliki kecenderungan itu. Jadi mudah-mudahan satu saat kita bisa ketemu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baiklah, ini mungkin pertanyaan terakhir yang mungkin agak panjang, sangat panjang. Ini di DM yang saya terima di DM Instagram. Terima kasih juga untuk pertanyaan yang begitu luar biasa, begitu panjang, dan saya cukup mengerti. Bagaimana jawaban pertanyaan ini? Karena untuk menyingkat waktu, mohon maaf sekali. Saya akan mungkin simpan di video kedua tanya jawab bareng Kang Ray. Tunggu ya. Terima kasih untuk para sahabat yang sudah bertanya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa satu saat dengan langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.